Horas, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki akhir pekan yang penuh dengan sukacita. Dan untuk itu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bersekutu dengan firman yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai nati nebak ni patiki, ido haholongon, sian roha na ias, sian panolopi ni panggorani roha, nang sian haporsyaon naso marlaok. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah atau bahkan sering memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita, ataupun anak kita, ataupun keluarga kita yang lain, atau bahkan rekan-rekan sejawat kita, ketika kita anggap mereka melakukan hal yang tidak baik atau hal yang tidak benar. Terkadang nasihat itu memiliki dampak. Ada dua dampak yang mungkin muncul dari nasihat yang kita berikan. Yang pertama, nasihat itu diterima dengan baik, kemudian terjadi perubahan terhadap diri dari orang yang kita berikan nasihat. Yang kedua, nasihat itu ditolak mentah-mentah karena mereka menganggap apa yang mereka lakukan bukan hal yang salah. Nah, dalam dua dampak itu kemudian kita bisa melihat bahwa ada hal yang mendasar yang perlu kita pegang sebelum kita memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian halnya Paulus mau mengingatkan Timotius. Ketika jemaat yang dilayani oleh Timotius menghadapi tantangan. Apa tantangan yang dihadapinya? Yaitu pengajar-pengajar sesat. Untuk itu Paulus mengingatkan Timotius agar memberikan nasihat kepada jemaat dan juga sekaligus kepada pengajar-pengajar sesat tersebut. Nah, dampak itu mungkin muncul dan mungkin dihadapi oleh Timotius. Dan apa yang dihadapi oleh Timotius sangat dimungkinkan juga muncul dan kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita perlu mengingat kembali bahwa bukan semata-mata apa yang kita nasihati yang menjadi terutama. Tetapi ada hal lain juga yang perlu kita perhatikan. Apa? Yaitu motivasi kita memberikan nasihat kepada orang lain. Paulus mengingatkan kita bahwa dalam hal memberi nasihat, kita perlu mempergumulkan kembali bahwa nasihat yang mau kita berikan adalah muncul dari hati yang bersih, hati yang murni, bertujuan untuk menolong, bertujuan untuk mewujudkan kasih dan sukacita kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nasihat tidak diberikan dalam rangka menghukum seseorang. Nasihat tidak diberikan dalam rangka menghakimi seseorang. Nasihat diberikan dalam rangka memperbaiki. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Saudara-saudari, yang berikutnya adalah yang memotivasi suatu nasihat adalah karena kita mengasihinya. Jadi ketika kau menasihati anak-anakmu, itu kau lakukan karena kau mengasihinya. Ketika kau menasihati teman-temanmu, saudara-saudarimu, itu kau lakukan karena kau mengasihinya. Tetapi hal lain juga yang tidak kalah penting ketika kita mau memberikan nasihat, yaitu kita perlu pertama sekali merenungkan apakah nasihat yang kita berikan itu adalah juga bagian dari buah kehidupan kita. Agar kita kemudian tidak terjebak sebagai orang yang hanya menyampaikan, bukan orang yang melakukan. Nasihat diberikan karena dia harus berangkat dari suara hati yang mendorong orang lain melakukan apa yang kita anggap baik dan benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini pada akhir pekan ini kita diajak untuk merenungkan kembali. Kita adalah orang-orang yang mungkin akan berjumpa dengan banyak orang. Mungkin juga di antara dari banyaknya orang yang kita jumpai, kita perlu untuk memberitakan hal-hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. dalam bentuk nasihat, pengajaran, dan lain sebagainya. Tetapi pada hari ini juga kita mau diingatkan, sebelum engkau mengingatkan mereka,
sebelum engkau mengajarkan mereka, dan sebelum engkau menasihati mereka, terlebih dahulu kau harus hidup dari apa yang kau akan nasihati. Itu yang kemudian mengajar kita memahami tentang nasihat yang berangkat dari tema dan kerangka yang saling mengasihi. Tema dan kerangka saling mengasihi menjadi titik berangkat kita memberikan nasihat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tulus dan keikhlasan menjadi sumber utama kasih di antara kita. Itu sebabnya hati yang tulus dan ikhlas mengantar kita menyampaikan hal-hal baik dan hal benar, mengajarkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar atas dasar kasih di antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di akhir pekan yang penuh dengan sukacita ini, mari berikan nasihat kepada sesamamu karena engkau mengasihi mereka. Mari berikan pengajaran kepada anak-anakmu karena engkau mengasihi mereka dan karena Tuhan mengasihimu. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasihi, dan selamat menyambut anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Horas.